Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah dan Syarah Ibnu Aqil. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian kedua dari Af'alul Qulub. Setelah sebelumnya kita membahas tentang af'alul qulub yang bermakna yakin, sekarang kita akan membahas af'alul qulub yang menunjukkan makna rujuhan atau dugaan, prasangka. Prasangka yang positif biasanya. Bukan positif sih, maksudnya prasangka yang dominan pada orang gitu. Itu namanya rujuhan. Prasangka yang dominan. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini. Jika ini bagus, silahkan di-share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik, supaya lebih dapat banyak referensi. Dan kalau ada salah pengucapan, silahkan dikoreksi ya. Terima kasih teman-teman. Sungguh alangkah bagusnya seseorang yang menemukan kesalahan orang lain, lalu mengingatkan kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Baik, kita akan mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalud dallati 'ala rujhani. Adapun contoh-contoh yang fiil yang menunjukkan makna rujuhan atau makna prasangka dominan. Contoh qauluka, yaitu ucapanmu, khiltu zaidan akhaka. Perlu diketahui qauluka ini bisa jadi mubtada, ini khobar muqaddam. Jadi kita adapun ucapanmu bisa seperti itu, ini jadi khobar. Itu lebih tepat biasanya. Khiltu, aku menduga, gitu artinya. Jadi kata khola disambung dengan ta dhamir rafa menjadi khiltu, aku menduga zaidan terhadap zaid, itu akhoka, dia adalah saudaramu. Ini keduanya mansub, dia dinasabkan oleh khiltu sebagai maf'ul pertama, zaidan maf'ul pertama, akhoka sebagai maf'ul kedua. Sebelum ada khiltu, maka dia lafadznya zaidun akhuka, mubtada dan khobar. Tapi ketika dimasuki lafadz khiltu, maka keduanya berubah menjadi maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Begitu teman-teman. Aku menduga Zaid itu saudaramu. Nah, itu kalau kita terjemahkan dengan mujmal. Wa qad tusta'malu khala, terkadang digunakan lafadz khala lil yakin untuk makna yakin. Jadi bisa juga nih khala dipakai untuk makna yakin. Ka qaulihi, seperti ucapan penyair, da'anil ghawani ammahunna wa khiltuni liya ismun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Da'ani, telah memanggil, ni terhadap diriku, artinya telah memanggilku. Al-ghawani, ini fa'ilnya, perempuan-perempuan penggoda ya. Al-ghawani itu perempuan-perempuan cantik yang sudah cantik tanpa harus make up, itu al-ghawani. Jadi aku telah digoda oleh para perempuan penggoda, ammahunna dengan sebutan paman. Wa khiltuni, sedangkan aku meyakini, ni terhadap diriku, liya ismun, bahwa aku punya nama. Li, aku memiliki, ismun, nama. Jadi aku meyakini aku tuh punya nama, tapi mereka manggil paman. Fala ud'a bihi wa huwa awalun, tapi aku tidak dipanggil dengan namaku itu. Wa huwa awalun, padahal dialah nama pertamaku. Dia ngomong gitu. Jadi
Di sini yang dijadikan contoh itu lafaz khiltuni liya ismun. Khiltuni ini menjadi maf'ul pertama. Maf'ul kedua mana? Maf'ul kedua ini liya ismun. Ini jumlah liya ismun, li itu jar majrur, dia mahal rofa, kemudian ismun juga mahal rofa. Ismun menjadi mubtada, liya menjadi khobar muqaddam. Nah, jumlah dari mubtada khabar di sini menjadi maf'ul kedua dari khiltu, gitu ya. Jadi maf'ulnya juga seperti itu. Aku meyakini bahwa diriku tuh punya nama, maksudnya begitu. Tapi aku nggak dipanggil dengan nama itu, padahal itu nama pertamaku. Panggilan pertamaku harusnya gitu kan. Itu contoh khiltu yang bermakna yakin. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah lafaz dhanna. Wa dhanantu Zaidan sahibaka. Aku menduga Zaid itu saudaramu. Itu kalau diterjemahkan ya. Zaidan menjadi maf'ul pertama, sahibaka menjadi maf'ul yang kedua. Wa qad tusta'malu lil yaqin. Terkadang digunakan untuk makna yakin. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhannu alla malja minallahi illa ilaih. Wa dhannu, dan mereka meyakini, alla malja, bahwa ini annya seperti itu ya, bahwa tidak ada tempat berlindung minallah, dari Allah, illa, kecuali ilaih, kepadanya. Jadi nggak ada tempat perlindungan dari siksa Allah, dari azab Allah, kecuali kepada Allah sendiri, gitu. Nah, ini dzannu bermakna yakin ketika di sini. Kemudian lafaz hasibtu. Jadi setelah khola, dzanna, kemudian hasiba ya. Wa hasibtu, aku mengira. Nah, ini Zaidan, bahwasanya Zaid itu sahibaka, teman kamu. Aku mengira Zaid itu teman kamu. Sama susunannya, ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Yang awalnya susunannya itu Zaidun sahibuka. Ketika kemasukan hasibtu menjadi Zaidan sahibaka. Wa qad tusta'malu yakin. Terkadang ini digunakan untuk bermakna yakin juga. Kayak hasibtu tuqa, ini ucapan penyair ya. Hasibtu tuqa wal juda khairu tijaratin. Aku meyakini ketakwaan dan kedermawanan adalah khairu tijaratin, sebaik-baik perdagangan. Apanya? Robahan, keuntungannya. Artinya keuntungan terbaik didapat dari perdagangan dengan cara takwa dan dermawan. Artinya ketakwaan dan dermawan itulah perdagangan yang paling menguntungkan menurut dia. Ketika apa? Idza mal mar'u, ini ma-nya ma tambahan ya, bukan manafi. Apabila seseorang pemuda atau orang lah, asbaha, telah menjadi saqilan mayit, mati. Jadi ketika mayit sudah mati, dia akan mendapati setelah kematiannya bahwa ketakwaan dan kedermawannya selama hidup di dunia itulah perdagangan terbaik, dan keuntungan yang paling besar itu infak dan bertakwa. Nah, di sini hasibah bermakna yakin. Jadi saya meyakini betul ketakwaan dan kedermawanan adalah sebaik-baik perdagangan, keuntungannya. Oke, lanjut kita setelah hasibah adalah za'ama. Wa misalu za'ama, contoh untuk za'ama ini yang keempat ya. Khola, dhonna, hasibah, dan za'ama ini yang keempat ya. Za'ama. Fa in taz'umini, ini bermakna apa namanya? Kalau za'ama ini dia hanya bermakna mengira, menduga dengan dominan, bukan bermakna yakin. Fa in taz'umini, apabila kalian, ini berarti ngomong sama perempuan ya. Fa in taz'umini kuntu ajhalu fikum, jika kalian wahai kaumku mengira aku adalah orang paling bodoh
dalam kaum atau masyarakat kalian, fa inni maka sesungguhnya aku itu syaraitul hilma, aku akan menukar atau membeli, aku akan membeli kesantunan, keilmuan gitu. Ba'daki setelah aku pergi dari kalian, bil jahli dengan kebodohanku. Artinya dia akan mengubah dirinya menjadi orang pintar setelah dia meninggalkan kaumnya itu. Jadi kalau kalian wahai kaumku mengira aku orang paling bodoh di antara kalian dulu, sekarang setelah aku pergi dari kalian, aku sudah menjual semua kebodohanku dan menukarnya dengan kecerdasan gitu. Dia balas dendam karena diledek. Kemudian yang kelima adalah lafadz adda, dia bermakna mengira juga. Contoh, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Janganlah kamu ta'dudil mengira al maula sahabat sejati atau kekasih. Itu syarikaka orang yang menemanimu fil ghina ketika kamu sedang kaya, sedang mudah, sedang kaya lah. Walakinnamal maula, akan tetapi sesungguhnya sebenar-benarnya maula, kekasih atau sahabat sejati, itu syarikuka fil udmi, dia adalah orang yang menemanimu ketika kamu sedang susah, sedang tidak ada apa-apa. Itulah al-maula, yaitu teman sejati, kekasih sejati. Nah, ini ada yang kelima, dia bermakna rujahan, prasangka dominan. Wa misalu haja, contoh haja. Haja ini yang keenam berarti ya. Qad kuntu ahju aba amrin akha siqatin. Qad kuntu sungguh ada siapa saya. Itu ahju aku mengira aba amrin bahwasanya Abu Amr itu akha siqatin, yaitu saudara yang terpercaya. Hatta alamat, hingga telah menimpa bina terhadap keluarga kami, yauman di suatu ketika. Apa yang menimpa? Mulimmatun, suatu bencana. Jadi aku mengira selama ini keluarganya Amr itu saudara yang terpercaya bagi kami. Tapi semua itu berubah ketika terjadi sebuah bencana atau musibah pada keluarga kami. Ternyata mereka gak mau nolong gitu. Hatta alamat, hingga telah datang suatu bencana pada keluarga kami. Terus dia Abu Amrin ini meninggalkan dia, gak mau nolong. Jadi dia bukan saudara yang terpercaya. Itu yang keenam ya, haja. Setelah itu yang ketujuh, ja'ala. Wa misalu ja'ala, contoh lafaz ja'ala yang bermakna rujahan. Tapi ini ja'ala dalam Al-Quran juga kadang bisa bermakna yakin ya. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Wa ja'alu, dan mereka mengira al malaikata, terhadap malaikat. Mereka mengira malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang mereka adalah hamba-hambanya Allah, yang malaikat itu adalah hambanya Allah, inasan. Mereka mengira malaikat yang hambanya Allah itu inasan, perempuan. Ini maf'ul kedua, al-malaikah maf'ul pertama ya. Jadi mereka mengira malaikat yang hambanya Allah itu loh, mereka mengira malaikat itu perempuan. Ini bodoh ya, malaikat itu bukan perempuan ya. Jangan sampai kita mirip seperti orang-orang kafir. Wa qayyadal musannifu ja'ala, dan musannif membatasi, mengikat ja'ala bikauniha bima'na, dengan keberadaannya bermakna i'taqada, bermakna yakin, ihtirazan, karena menghindari min ja'ala, dari ja'ala allati bima'na sayyara, yang bermakna sayyara. Ada kan ja'ala bermakna sayyara atau bermakna tahwil. Fa innaha min af'ali tahwil la min af'alil qulub. Sesungguhnya ja'ala yang bermakna sayyara itu masuk kategori af'alut tahwil,
la min af'alil qulub, bukan masuk kategori af'alul qulub. Jadi yang di sini tadi itu ja'ala bimakna i'taqada, dengan arti meyakini. Jadi mereka tuh yakin betul. Sekarang kan konotasi malaikat itu bermakna perempuan ya. Orang-orang di Indonesia bilang malaikat itu perempuan. Kadang pujangga-pujangga yang nggak tahu apa-apa mengira malaikat juga perempuan karena mengikuti orang kafir. Nah, kalau kita orang Islam jangan sampai seperti itu ya. Karena malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki gitu. Kemudian wa misalu hab, contoh lafadz hab. Faqultu, maka aku mengatakan, ajirni, jauhkan aku Aba Malikin dari Abu Malik. Ajirni itu jauhkan aku dari Abu Malik. Wa illa, jika kamu tidak menjauhkan aku, fahabni, maka biarkanlah aku imra'an, menjadi laki-laki, halikan, yang hancur. Jauhkan aku dari dia. Kalau kamu nggak jauhkan aku dari dia, maka jadikanlah aku orang yang hancur. Artinya Aba Malik ini menjadikan orang hancur gitu loh. Nah, hab ini artinya gitu. Kemudian wa nabbahal musannifu biqaulihi a'ni ra'a. Musannif mempertegas dengan ucapannya a'ni ra'a ala anna af'alul qulub, bahwasanya af'alul qulub minha, diantaranya ada ma fiil yansibu maf'ulain, yang menasabkan dua maf'ul. Jadi af'alul qulub itu ada yang menasabkan dua maf'ul, wa huwa ra'a wa ma ba'dahu, yaitu lafadz ra'a dan setelahnya itu ani ra'a, ani ra'a khala wa alima, itu kan. Kemudian mimma dzakara musannifu fi hadzal bait, di ra'a dan seterusnya yang disebutkan oleh musannif itu ya. Wa minha ma laysa kadzalik, ada juga af'alul qulub yang tidak seperti itu. Wa huwa qismani, ada dua. Yang pertama lazimun, yang kedua muta'addin ila wahidin. Jadi ada lazim dan ada muta'addi pada satu kata. Contoh jabuna Zaidun, Zaid takut. Nah, Zaid takut ini juga masuk af'alul qulub karena tadi sikap mental ya. Af'alul qulub itu semua fiil-fiil yang bermakna mental. Takut, tahu, benci, sedih, semuanya itu. Senang, mengira, itu mental-mental semua. Artinya bersikap fiil-fiil yang pengerjaannya itu dilakukan oleh hati begitu. Ya, kalau ada juga yang bermutaaddi kepada satu maf'ul. Contoh kayak karihtu Zaidan begitu. Hadza ma yata'allaqu bil qismil awwali min af'il hadzal bab wa huwa af'alul qulub. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan bagian pertama, yaitu af'alul qulub. Jadi sudah jelaskan tuh. Di video sebelumnya kita menjelaskan af'alul qulub yang bermakna yakin. Di video sekarang ini tadi sudah dibahas juga af'alul qulub yang bermakna rujahan dan yakin. Karena ada beberapa yang rujahan bisa dipakai untuk yakin. Kayak ja'ala itu bermakna yakin biasanya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke af'alut tahwil ya. Wa amma af'alut tahwil, adapun fiil-fiil tahwil yang bermakna mengubah, menjadikan. Wa ya al-muradatu biqaulihi wallati kasayyara. Fiil-fiil tahwil itu dimaksudkan oleh musannif dengan kata-kata wallati kasayyara ila akhirih, sampai akhir bait. Fa ta'adda aidun ila maf'ulaini. Maka af'alut tahwil ini juga bermutaaddi kepada dua maf'ul, asluhumal mubtada wal khabar, yang asal keduanya adalah mubtada dan khabar. Wa'addaha ba'duhum sab'atan. Sebagian dari ulama menganggap af'alut tahwil itu ada 7, yaitu lafaz pertama sayyara, sayyartu tina khazafan, sayyartu aku mengubah, at-tina tanah, zakhafan menjadi. Nah, ada kata menjadinya, menjadi tembikar.
Wa ja'ala, dan kedua lafaz ja'ala nahwu qouli ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Wa qadimna, dan kami sodorkan kepada mereka ma 'amilu min 'amalin, amal yang telah mereka kerjakan. Jadi kami tunjukkan kepada mereka amal yang sudah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alna, lalu kami menjadikan hu, amal tersebut, haba'an, menjadi butiran debu, mansuron, yang berhamburan. Bayangkan Anda punya amal 1 triliun, wah gak usah banyak lah, 10 juta aja kita beramal, dikasih lihat sama Allah amalnya, tek tek, ya kan, nih lihat amal kamu nih. Setelah dilihat ya hancur, tuber, jadi debu. Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Itu karena apa? Karena amal yang dibuat ini gak ikhlas untuk Allah, sehingga Allah menolaknya dan menjadi debu, tur, sia-sia. Nah, di sini lafaz ja'ala itu berfungsi untuk makna tahwil. Allah berfirman, surat Al-Furqan ayat 23. Kemudian yang ketiga, wahaba. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, wahabaniyallahu bidak, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, ay sayyarani. Kemudian yang keempat, takhidha. Kaqaulihi, seperti ucapan firman Allah SWT, la takhidta alaiha ajra, kamu bisa menjadikannya sebagai upah gitu. Nah, karena Imam Abu Amr dan Ibnu Katsir ini membaca la takhidza, la takhitta alaihi ajra. Ada kalau di bacaan Imam Hafiz kan la takhidan apa? La attakhad apa? Saya lupa tuh. La takhidza, ya kan? La takhadta, ya, la takhadta gitu. Tapi beda dengan Imam Abu Amr. Kalau Abu Amr bacanya la takhidta gitu. Kemudian wattakhadha yang ke-6. Kan tadi 1 sayara, 2 ja'ala, 3 wahaba, 4 takhidha, yang kelima ittakhadha. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalilan sebagai kekasihnya. Ya, itu. Kemudian wataraka yang ke-6 lafaz taraka. Qaqouli ta'ala, seperti firman Allah, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Wa tarakna, dan kami jadikan ba'dahum, sebagian dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, yamuju bercampur, fi ba'din, di sebagian yang lain. Jadi semua nyampur ketika itu. Ini saya belum baca tafsirnya ya, tentang hari apa ini. Wa qauli syair, dan seperti ucapan syair, wa rabbaituhu hatta idza ma taraktuhu akhal qaumi. Wa rabbaituhu, aku telah mendidiknya, hatta idza ma taraktuhu, hingga ketika aku telah menjadikan dia akhal qaumi, sebagai orang yang sudah setara dengan kaum, artinya sudah dewasa. Wastagna 'anil mashi syaribuhu. Wastagna, dan tidak butuh, 'anil mashi, dari mengusap. Ini ngusap gini. Ya. Afsyapa syaribuhu, orang yang minumnya dia gitu. Artinya gini, aku telah mendidik dia hingga ketika dia sudah menjadi dewasa, dan dia tidak butuh untuk diseka lagi ketika minum. Kalau anak kecil kan setelah minum kita usap kan, maksudnya begitu. Nah, ini sudah nggak butuh diusap lagi. Nah, ini saya nggak tahu setelahnya kayak gimana. Intinya aku sudah merawat dia hingga ketika dia sudah dewasa, sudah bisalah sendiri mandiri, karena nggak butuh diseka lagi ketika minum. Nah gitu. Kemudian terakhir rodda, ini yang ke-7, rodda. Kaqouli ta'ala, seperti kaqoulihi, seperti ucapan penyair, ramal hidsanu niswata ali harbin
Roma telah melempar al-hidsanu kejadian-kejadian niswata ali harbin terhadap perempuan-perempuan keluarga Harb bimiqdarin dengan suatu kadar atau takaran sama dena yang membuat mereka termangu-mangu karena ukuran kejadian tersebut. Sungguh dan sungguh dengan sebenar-benarnya termangu-mangu. Jadi telah terjadi kejadian pada perempuan-perempuan keluarga Harb yang membuat mereka termangu-mangu. Termangu-mangu itu gimana ya? Iya, pokoknya benar-benar termangu-mangu karena kejadian itu. Benar-benar gitu. Farodda, maka kejadian itu membuat syu'urahunna, rambut mereka, as-suda yang hitam, bidun menjadi putih. Saking sedihnya itu, seolah-olah rambut hitam menjadi itu dia merasa putih. Artinya sudah gimana ya? Sudah kehilangan banget. Memang orang Arab kalau nggak gambarin perasaan itu keren. Ini luar biasa ya. Bagaimana perasaan ketika kita sudah tua, putih rambutnya, ketika kita mengingat muda yang masih hitam gitu, dengan segala kenangannya, pasti di masa tua itu jadi sedih ya kan. Nah itu sama dengan ini. Jadi perasaan perempuan seperti itu setelah menerima kejadian itu. Waradda wujuhahun al-bidha, dan menjadikan wajah mereka al-bidha yang putih, sudan menjadi hitam, keriput. Artinya wajahnya benar-benar sedih banget. Itu menggambarkannya keren ya orang-orang Arab ya. Jadi kejadian itu membuat rambut mereka yang hitam menjadi putih dan membuat wajah mereka yang putih menjadi hitam. Keren banget. Oke, itulah radda, dia bisa bermakna menjadikan. Kita akan lanjut di kajian selanjutnya, bait 209. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.